Di awal film diperlihatkan nih seorang wanita pengembara. Dia menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu negerinya bernama Kumandra hidup damai dan harmonis. Mereka semua hidup berdampingan dengan naga yang sangat membantu kehidupan di sana. Namun tiba-tiba ada wabah jahat bernama Drone menyerang negeri mereka. Wabah itu menyebar membuat semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Nah, para naga ini berjuang untuk mengalahkan Drone tersebut. Tapi sayang, para naga berubah menjadi batu hingga tersisa naga terakhir nih bernama Sisudatu. Dia menggabungkan semua kekuatannya di permata dan menghancurkan Drone tersebut. Semua orang yang menjadi batu berubah kembali, tapi tidak dengan para naga. Yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya saja. Nah, hal itu yang membuat semua manusia bersatu atas pengorbanannya. Tetapi nih, karena sifat manusia yang serakah membuat mereka saling berperang untuk memperebutkan permata tersebut. Hingga akhirnya negeri Kumandra terpecah menjadi 5 negeri kecil dan permata tersebut disembunyikan. Singkat cerita, setelah 500 tahun kemudian muncullah Raya nih dalam cerita ini. Dia memasuki sebuah kuil tempat permata itu ditinggalkan. Dengan hati-hati dia memasuki kuil nih karena banyak sekali jebakan di sana. Di sini Raya dibantu oleh hewan kesayangannya yaitu Tuk-Tuk. Kemudian dia membuka pintu rahasia yang di dalamnya terdapat permata Sisu. Tapi di sana ada penjaga permata nih. Lalu mereka akhirnya pun bertarung. Ternyata penjaga tersebut ayahnya Raya nih bernama Benja yang melatih Raya sebagai penjaga permata. Jadi keluarganya Raya ini menjadi penjaga permata dari orang-orang yang memperebutkan permata tersebut. Dan Raya lah yang menjadi pewaris tugas tersebut. Besoknya Benja memberitahu Raya nih bahwa dia berniat menyatukan negeri Kumandra dengan mengundang perwakilan negeri lain untuk berkumpul bersama. Negeri kecil tersebut terdiri dari negeri ekor, cakar, tulang, dan taring. Fine. A frigid bamboo forest guard enemy, a nation protected by angry assassins and Nah, ayahnya percaya nantinya Kumandra akan bersatu kembali seperti dahulu dengan langkah pertama yang akan dilakukan. Tidak lama kemudian, keempat negeri kecil berkumpul nih di negara hati tempat tinggal Raya. Karena suasana yang sangat tegang, Raya mempersilahkan mereka makan bersama. Nah, disinilah Raya mendapatkan teman baru bernama Namari dari negeri Taring. Nah, saat makan bersama, Raya dan Namari semakin akrab karena sama-sama penggemar Sisu. Lalu Namari menunjukkan peta di mana legenda Sisu kepada Raya. Dia mengatakan nih bahwa Sisu sedang tertidur di ujung sungai. Kemudian Namari memberikan kalung naga Sisunya kepadanya. Nah, Raya yang mulai merasa percaya kepada Namari mengajaknya ke tempat permata Sisu berada. Tapi saat sampai di sana ternyata Namari mengkhianatinya dengan tujuan untuk mengambil permata Sisu. Lalu di sini Raya berusaha mencegah Namari dan bertarung dengannya. Karena tidak bisa menandingi Raya, dia memberikan kode ke ibunya. Akhirnya Benja mengetahui nih ada sesuatu nih pada Raya. Akhirnya dia langsung menolongnya. It's Fangs now. Nah, saat pertarungan berlangsung, semua orang negeri tersebut berkumpul nih untuk merebutkan permata. Namun Benja tidak ingin ada pertumpahan darah dan ingin menyelesaikan dengan cara baik-baik. Tapi tiba-tiba aja nih ada seseorang yang memanah Benja hingga kakinya tertusuk. Dan akhirnya semua orang merebutkan permata Sisu hingga akhirnya terjatuh dan terpecah belah. Hal itu menyebabkan Drone terbebas kembali nih dan menyerang mereka. Benja langsung mengambil pecahan permata nih untuk melindungi diri dari serangan Drone dan kabur dari sana. Benja mencoba melindungi Raya dengan memintanya menyimpan pecahan permata, lalu mendorong Raya ke dalam sungai. Di sini akhirnya ayahnya berubah menjadi batu karena diserang oleh Drone. Nah, singkat cerita nih, 6 tahun kemudian Raya mengembara untuk mencari keberadaan Sisu. Saat dia berhenti melihat peta, dia dikejutkan nih dengan munculnya Drone lalu menyerangnya. Win, you big fur bug. Hey, buddy. You're so easily distracted. Dengan cepat dia mengeluarkan pecahan permata.
Kemudian Raya akhirnya sampai di sungai terakhir yang dikunjunginya. Dia berdoa nih agar bisa menemukan Sisu di sana. Akhirnya doanya terkabul dan menemukan Sisu di sana. Sisu Tante. I haven't forgotten. Who said that? Too bad, just a little dusty. Let me get that for you. Sisu? And you're... Di sini Raya langsung menjelaskan nih ke Sisu bahwa drone bebas kembali karena permata Sisu yang terpecah olehnya. Lalu Sisu menjelaskan dia tidak bisa membuat kembali permata itu menjadi utuh karena permata itu dibuat oleh para saudaranya dan dia hanya sebagai pengantarnya. Saat memegang pecahan permata Sisu berubah menjadi glowing. Ternyata itu sihir adiknya bernama Amba. Raya langsung menyadari nih bahwa Sisu masih terhubung dengan sihir permata dan dia bisa menyelamatkan dunia dengan menggabungkan semua potongan dan mengalahkan drone. Tanpa disadari nih, Namarin mengikuti Raya dan menemukan barang Raya yang terjatuh di sana. Dengan cepat dia mencari Raya, tapi Raya sudah meninggalkan tempat tersebut. Raya yang memberitahu Sisu bahwa pecahan permata diambil setiap negeri, hingga akhirnya mereka sampai di negeri Ekor. Di sana banyak sekali jebakan, satu persatu mereka lewati nih rintangan tersebut. Is it called a... You have to admit though, these bug booties are kinda cute. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat pecahan batu permata. Lalu saat Sisu memegang pecahan permata, dia berubah menjadi manusia. Lalu Namari menemukan mereka nih, dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Raya melihat air menyadari kalau kucing takut dengan air. Kemudian mereka loncat ke dalam air, lalu menaiki perahu di sana. Mereka disambut oleh Bon, pemilik perahu tersebut. Tapi Raya melihat pasukan taring sudah mulai dekat. Di sini Raya meminta Bon untuk mengantarkan ke negeri Cakar. Karena perahu tersebut jalannya pelan, Sisu langsung masuk ke dalam air untuk menjalankan perahu tersebut. Venturi. Sementara itu Namari yang melewati para patung naga memberi penghormatan. Kembali ke Raya nih, dia melihat drone yang berada di mana-mana. Di sini Sisu lalu menjelaskan nih bahwa drone berasal dari perpecahan manusia. Dia selalu menunggu nih saat manusia lemah untuk menyerangnya. Mereka seperti kebalikan dari naga. Mendengar itu membuat mereka sedih mengingat keluarganya yang menjadi batu oleh drone. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di negeri Cakar. Di sini Raya mengingatkan Sisu bahwa di sana pusat pencopet dan penipu. Lalu permata tersebut disimpan oleh ketua Cakar nih bernama Dang Hai yang terkenal dengan kekejamannya. Kemudian Raya dan Tuk Tuk pergi nih ke sana tanpa Sisu karena akan berbahaya jika Sisu ikut. Nah, saat masuk ke pemukiman, Raya melihat bayi menangis. Dia berniat menolongnya. Dan ternyata bayi itu seorang penipu berkelomplotan dengan mengambil permata milik Raya. Really? A cod baby? Di sisi lain, Sisu berniat membantu Raya. Dia masuk ke pemukiman dan mengutang barang-barang di sana untuk memberi hadiah kepada ketua Cakar. Tapi para penjual di sana marah nih karena Sisu tidak membayar barang-barang itu. Akhirnya dia ditolong oleh nenek. Tapi ternyata nenek itu menipu Sisu. Dia mengajaknya keluar gerbang yang dipenuhi oleh drone. Nah, kembali ke Raya yang mengejar para pencuri. Dan akhirnya dia berhasil menangkapnya. Nah, karena melihat keahlian mereka, Raya memperkerjakannya untuk bisa masuk ke dalam rumah ketua Cakar. Saat masuk, ternyata Dang Hai telah menjadi batu. Raya bertemu nih dengan Chai penjual bunga. Dia memberitahu kalau sekarang pecahan permata disimpan oleh ketua Cakar yang paling kejam. Ternyata nenek itu adalah ketua Cakar. Dia memiliki pecahan permata dan dia berniat mengambil pecahan permata milik Raya. Saat pintu gerbang ditutup, Raya datang mengambil permata itu lalu menyelamatkan Sisu. Dan saat Sisu memegang permata itu, mengeluarkan nih sihir kabut milik adiknya yang membuat mereka berhasil keluar dari sana. Sesampainya di perahu, ternyata bayi dan komplotan penipu sedang makan di sana. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri tulang.
Di sisi lain, Namari menemui ibunya. Dia meminta untuk mengirim pasukan ke negeri tulang untuk menangkap Raya yang sedang menuju ke sana. Sesampainya di negeri tulang, Sisu masuk duluan dengan membawa bubur untuk diberikan kepada ketua tulang. Akhirnya di sini Raya pun mengejarnya. Karena kecerobohan Sisu, mereka terperangkap jebakan di sana. Give a little trust first. Sisu, don't! Okay, where are we? Kemudian mereka bertemu ketua tulang bernama Tong. Di sini dia menakut-nakuti mereka semua. Tiba-tiba aja nih tuk-tuk dan bayi komplotan pencuri datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain lalu Namari datang untuk menyerang mereka. Raya melihat semua prajurit Tong menjadi batu dan hanya tinggal dia seorang diri. Kemudian Raya mencoba mengulur waktu dengan melawan Namari nih agar teman-temannya bisa kabur yang dituntun oleh Tong. Princess Undercut. Fancy meeting you here. Nah. Sisu yang melihat Raya kalah melawan Namari, dia berubah menjadi naga untuk menolong Raya. Let's go. Come on. Di perahu mereka semua yang baru tahu Sisu seekor naga. Sisu dan Raya berniat nih mengalahkan drone dan mengembalikan dunia seperti semula. Mendengar itu mereka ingin ikut membantunya. Lalu Tong memberikan potongan permatanya ke Sisu. Lagi-lagi nih saat dipegang mengeluarkan sihir hujan milik kakaknya. Dalam perjalanan ke negeri Taring, Raya dan lainnya menyusun rencana nih agar bisa mendapatkan pecahan permata terakhir. Lalu Sisu membawa Raya ke suatu tempat, yaitu ke kuil di negeri Hati, di mana tempat tersebut adalah tempat di mana saudara Sisu yang menjadi batu. Di sana ada Amba, Pren, Jagan, dan Pengu. Kemudian Sisu bercerita nih bahwa 500 tahun dia dan saudara-saudaranya merupakan naga terakhir yang belum berubah menjadi batu. Mereka ini tenggelam dalam lautan drone. Lalu Pengu dan lainnya menggabungkan semua sihir mereka menjadi satu untuk menciptakan permata naga dan mengalahkan drone. Di sini lalu mereka mempercayakan Sisu dan diberikan permata itu padanya. Berkat kepercayaan itulah membuatnya menjadi lebih kuat. Maka dari itu nih, Sisu berharap Raya bisa mempercayai Namari agar Namari bisa mempercayainya. Setelah itu Raya menemui ayahnya yang masih menjadi batu. Lalu Raya memutuskan untuk mengikuti rencana Sisu, yaitu mendekati Namari dan memberinya hadiah berupa kalung Sisu yang dulu dia berikan pada Raya. Di sisi lain, Namari bertemu ibunya dan mengatakan soal naga Sisu. Tapi ibunya merasa takut jika Sisu berhasil menyatukan semua permata, karena semua orang yang akan menyerang negeri Taring yang membuat dunia menjadi hancur. Di sini ibunya berniat merebut naga Sisu dari Raya. Singkat cerita, malam harinya komplotan bayi memasuki negeri Taring untuk memberikan surat dan kalung Sisu dari Raya. Kemudian saat Raya dan lainnya sedang makan, Namari memberikan kode kepada Raya untuk mendatanginya. Di sini Raya langsung menemui Namari lalu menaruh pecahan permata itu. Tapi lagi-lagi nih Namari mengkhianati Raya. The gem pieces are coming with me. Sisu! Namari, it doesn't have to be like that. Nah tapi nih saat Raya ingin melawannya, Sisu mencegahnya. Di sini Sisu mencoba mendekati Namari, tapi Sisu malah terbunuh olehnya. Sisu. Lalu membuat semua air menjadi kering. Ryan terlihat sangat marah langsung menemui Namari yang kabur dan berniat membunuhnya. Sementara itu Bon dan lainnya menyadari nih permata mulai meredup. Akhirnya mereka mencoba menyelamatkan para warga Taring yang diserang oleh drone.
Kembali ke Raya dan Namari, mereka bertarung dengan sengit. If you didn't trust her. Hingga akhirnya Raya memaafkan Namari demi roh Sisu. Raya yang melihat teman-temannya langsung membantunya melawan drone. Nah, tuk-tuk yang membawa warga taring dihadang oleh drone. Untungnya nih Namari menolong mereka. Tapi tiba-tiba mereka semua jatuh ke dalam reruntuhan. Karena suasananya semakin mencekam, tiba-tiba Raya teringat ucapan Sisu. Di sini Raya meminta semua batu permata dikumpulkan, tapi mereka tidak mempercayai Namari. Maka dari itu nih, Raya memulai untuk mempercayai Namari duluan. Di sini dia memberi batu permatanya dan Raya berubah menjadi batu. Lalu satu persatu mereka semua menyerahkan permata dan berubah menjadi batu. Awalnya Namari mau kabur nih, tapi kemudian dia menyusun semua batu permata yang utuh. Dan setelah itu Namari ikut berubah menjadi batu. Tidak lama kemudian batu permata itu bersinar kembali. Karena cahaya itu drone musnah nih dan mengembalikan semua orang. Nah, di sini kemudian hujan pun turun. Yang menakjubkan, para naga yang menjadi batu selama ratusan tahun hidup kembali. Tiba-tiba aja nih Sisu dibangkitkan kembali oleh saudara-saudaranya. Di sini kemudian Sisu mendatangi Raya lalu memeluknya, disusul dengan yang lainnya termasuk Namari yang merasa bersalah kepadanya. Singkat cerita, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing untuk bertemu keluarga mereka, termasuk Raya yang menemui ayahnya. Dan lalu Sisu menemui Benja mengatakan nih kalau Raya lah yang berjuang menciptakan Kumandra kembali. Dan akhirnya semua warga datang dan berkumpul menjadi Kumandra. Akhirnya negeri Kumandra berdamai dan hidup bahagia. Film pun akhirnya selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film Raya The Last Dragon. Itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya.